PGRI dikenal hampir oleh semua lapisan masyarakat, mulai level atas sampai level bawah. Karena apa, San? Bagi Anda berhadir sih. Para pejabat teras. Mantap. Siap. Kopi ngopi. Iya. Pak Malik. Halo. CGP angkatan 12, Pak. Mabar lagi. Ngalahin sama Pak Izin, maafin lo banyak salah sama gue. Lu yang banyak salah gua.
menerus. Nah ini Bapak dan Ibu, saya berharap kita bangga, kita jaga sekali lagi marwah kita. Di acara halal bihalal ini, saya teringat sebuah kisah. Ini bagian nih ngomongnya agak kekiai-kiaian dikit. Saya teringat sebuah kisah ketika Rasulullah, mohon izin Pak Kiai kalau salah betulin. Ketika Rasulullah setelah memimpin khotib hari raya Idul Fitri, beliau turun dari mimbar. Pada saat turun, beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, sambil menengadahkan tangannya. Ke dalam latifah kudsiyah kita. Mungkin banyak yang baru dengar istilah latifah kudsiyah. Kalimah thayyibah terhunjam ke dalam latifah kudsiyah kita, yang menurut Syekh Nawawi dalam kitab Qatrul Ghais, latifah kudsiyah itu terletak di dada sebelah kiri di bawah susu 2 jari. Terletak di dada sebelah kiri di bawah susu 2 jari, kurang lebih seperti itu kata beliau. Boleh dicek di kitab Qatrul Ghais karangan Syekh Nawawi. Itu nikmat tertinggi kita sebagai seorang muslim adalah yakni kalimah la ilaha illallah. Kemudian nikmat tak terhingga yang kedua adalah nikmat sehat walafiat. Beruntunglah kita termasuk orang yang diberikan keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu tentunya hampir semuanya di sini telah berkeluarga atau memiliki keluarga. Karena itu kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi latah ikut-ikutan PGRI di tingkat madrasah bikin organisasi, dan sekarang udah nasional, diketuai oleh gurunya Pak Nana termasuk. Ketua umumnya adalah Bapak Haji Yaya Ropandi. Namanya PGM, Persatuan Guru Madrasah RI Republik Indonesia. PGM RI, jadi ada M-nya. Nah, tapi perjalanannya, mobilitasnya, pergerakannya tentu tidak akan sehebat PGRI. PGRI dikenal hampir oleh semua lapisan masyarakat, mulai level atas sampai level bawah, baik di kalangan pendidikan maupun kalangan non pendidikan. Hampir tidak ada yang tidak mengenal, tidak ada yang tidak tahu istilah PGRI. Karena itu PGRI Kecamatan Setu ya, yang saat ini kita dimana mengadakan acara halal bihalal, insya Allah akan lebih maju. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini juga kita tidak lupa sampaikan salawat dan salam kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa Ta'ala, yakni bulan suci Ramadan.
pertanyaannya, apakah kita termasuk salah seorang umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Begitu Lebaran kita diwisuda oleh Allah sebagai sarjana. Apa sarjananya? Adalah aidin, minal aidin wal faizin. Jadi sarjananya seorang soimin, soimat, orang-orang yang puasa laki-laki, orang-orang yang puasa perempuan, itu adalah minal aidin wal faizin. Terlebih dahulu saya akan ingin membetulkan dulu istilah minal aidin wal faizin. Itu terjadi di masyarakat. Kalau ketemu setelah Lebaran, minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin, pasti begitu ya? Hah? Jawabannya apa? Sama-sama. Begitu juga di tulisan di WA, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sepintas di kalangan masyarakat umum, minal aidin wal faizin itu terjemahannya adalah mohon maaf lahir batin, seolah-olah. Sehingga ketika disebut minal aidin wal faizin, jawabannya adalah sama. Padahal mestinya kalau kita diucapkan minal aidin wal faizin, jawabannya apa Pak, Bu? Amin. Apa jawabannya? Amin. Jadi itu doa. Lengkapnya begini. Ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan, ja'alana, semoga Allah menjadikan kita. Ja'alanallahu, semoga kita dijadikan Allahu oleh Allah minal aidin, di antara orang-orang yang aidin, kembali kemana? Kembali kepada fitrah. Wal faizin, aidin pakai dal kecil, aidin wal faizin pakai zai. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah, orang-orang yang kembali kepada fitrah. Maksudnya apa kembali kepada fitrah? Kayauma waladathu ummuhu. Rasulullah SAW bersabda, man soma ramadana imanan wahtisaban. Man soma ramadana imanan wahtisaban. Pertama, di hadis lain, man qoma, bukan pakai sod, pakai kok. Yang satu man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Satu lagi man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sama kesananya semua. Kira-kira apa maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang satu soma, yang satu lagi qoma. Tentu ada makna yang berbeda. Ada makna yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada akhirnya nanti Lebaran dia diwisuda oleh Allah minal aidin wal faizin. Al faizin itu orang-orang yang menang, mampu mengalahkan hawa nafsu selama 1 bulan. Itu wisuda tuh. Sengaja Allah ciptakan Ramadan sebagai salah satu kurikulum suci yang Allah desain. Jadi desain pembelajaran dari Allah, kurikulum suci namanya Ramadan. Dengan Ramadan itu, dan ini siklus tahunan, seseorang diberi jasmani dan unsur rohani. Kita lebih banyak mengutamakan unsur jasmani apa rohani, Pak? Bu, Ibu lebih senang dikasih materi apa immateri? Pasti jawabannya adalah senang dikasih materi. Wajar.
Karena manusia punya jasmani, terdiri dari unsur jasmani dan unsur rohani. Karena kita punya jasmani, makanya butuh materi. Nonsen. Kalau ada orang tidak butuh materi, semua orang butuh materi karena kita terdiri pada jasmani dan rohani. Nah, Allah bikin kurikulum suci tadi itu didesain oleh Allah supaya kita tetap dinamis dalam sehat walafiat. Terjadi equilibrium, terjadi yang keseimbangan antara jasmani dan rohani yang sama-sama masing-masing punya kebutuhan. Nah, di antaranya adalah dengan apa? Penjungkir balikan jadwal. Jadwal apa? Supaya metabolisme dalam tubuh kita ini ya tetap bergerak, berproses, terjadi keseimbangan, maka diadakanlah agar supaya orang mampu soma Ramadana. Apa soma Ramadana? Jadi al-imsak. Jadi ini mengaji, Pak. Ya, bukan ceramah, saya ini mengaji. Apa itu al-imsak? Soma itu sama dengan siam, masdarnya siam. Makna lugotan secara etimologi adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari makanan, minuman, dan minuman, tapi hawa nafsu yang lain. Ya dia bisa saja puasa, tapi dia apa? Menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, ya, menghasut orang lain, dengki kepada orang lain, suuzon, prejudice, sikap dan perilakunya a priori karena a priori dengan orang lain dan lain sebagainya. Itu banyak kan seperti itu. Nah, perilaku seperti itu adalah perilaku apa? Perilaku puasa yang anak-anak. Bukan kata Rasul, man qoma Ramadana. Ya, man qoma Ramadana. Apa man qoma Ramadana? Siapa yang qiyamu Ramadan? Bukan hanya di siang hari, bukan hanya di malam hari, tapi dua-duanya, baik siang maupun malam, dia melakukan qiyamu Ramadan. Apa qiyamu Ramadan? Bahasa lain kalau dalam bahasa tasawuf itu namanya, kalau siam dinamakan takhalli. Siam masuk kategori takhalli, menahan diri, mengosongkan diri dari apa? Dari hal-hal ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu siam, itu al-imsak namanya, itu takhalli. Cukup segitu? Enggak cukup, karena konsep takwa adalah apa? Imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahihi. Kan puasa itu la'alakum takun. Di wisudanya itu adalah takun. Siapa yang takun? Orang-orang yang bertakwa tadi, minal aidin wal faizin. Nah, sementara konsep takwa adalah imtisalu awamirillah, melaksanakan seluruh perintah Allah. Cukup melaksanakan seluruh perintah Allah, nggak cukup. Di saat yang sama kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu konsep takwa. Dalam tasawuf, dalam puasa namanya siam, menahan diri dari yang membatalkan. Cukup nggak cukup, kita harus qiyam. Apa qiyam? Kita membangun, menumbuhkan, menghiasi diri dengan apa? Dengan berbuat baik dengan sesama, menolong sesama. Itu ya. Kita berbuat apa lagi? Kita membaca Al-Quran, kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, berbagi dengan sesama, beriman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tadi disampaikan salah satu ceramahnya, isinya oleh Pak Haji Nurdin, Masya Allah, tadi bukan main ya. Itu yang terutama yang ketiga, falyasil rahimahu. Maka gabungkanlah, hubungkanlah, dekatkanlah rahim di antara kita. PGRI itu termasuk organisasi yang berusaha untuk mensilahkan rahimnya, bukan kalbu lagi, rahimnya. Silaturahim, bukan silatul qalbi lagi. Jadi rahim itu di atas kalbu ya. Nah, melalui wadah itulah termasuk kita halal bihalal, tidak hanya sebatas seremonial saat ini saja, tapi apa? Kita
buktikan, kita realisasikan dalam bentuk yang lainnya, dalam apa kegiatan-kegiatan yang lainnya, bahwa kita itu setelah bulan puasa, setelah Ramadan, kita halal bihalal, hayo kita apa? Kita bersatu di antara kita, sama-sama punya kepentingan, sama-sama punya visi, sama-sama punya misi. yakni apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua walaupun kelihatannya ini ngurusin biasa-biasa saja Pak, tapi nilainya tinggi Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Haji Nurdin betapa pekerjaan guru itu yang paling mulia di hadapan Allah. Sampai Rasul menyebutkan begini, waqiru man tata'allamuna minhu, muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran kepadamu. Bahkan Allah menyebutkan, ya, Rasul SAW menyebutkan, idza matabnu Adam in qata'a amaluh, amalan-amalan anak Adam siapapun putus semuanya, ya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, udah putus itu. Illa min salasin sholakotin, ada 3 tuh utamakan oleh kita, yang 3 tadi itu, ya. Kalau sholat, zakat, puasa, haji itu sudah SOP seorang muslim. Kita nggak usah bangga, alhamdulillah sudah puasa, ini bangga banget, enggak. Kita sudah sholat 5 waktu bahkan berjamaah, biasa aja, itu SOP seorang muslim. Ketika kita disebut seorang muslim, ya resikonya itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi yang punya peluang besar mendapatkan momentum rahmat Allah, kemudian kita akan mendapatkan surganya dengan rahmatnya itu, diantaranya 3 hal. Sodakotin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholih. Sodako jariyah terkait dengan apa? Kehidupan sosial. Jadi ibadah ritual individual yang kita lakukan, yang sudah SOP seorang muslim, harus ngepek dalam kehidupan sosial. Jadi sholat kita itu bukan hanya 5 waktu, tapi 24 jam. Pada saat kita berkomunikasi, kita sholat. Hati kita gitu sholat, efek sholat seperti itu. Sholat, zakat, puasa, haji, sedekah jariyah, ya. Kemudian apa? Ada orang kan, Pak, saya tidak semua orang sanggup mampu. Rasul tidak memberatkan. Kata Rasul, yassiru wala tu'assiru, permudah jangan kau persulit. Jadi apa yang paling mudah sedekah? Kata Rasul, at-tabassumu li akhika laka sedekatun. Kita ketemu, senyum, berikan senyuman atau kerlingan alis gitu ya, dikernyitkan, kemudian ini nih dikernyitkan gitu tuh, menunjukkan bahwa kita tuh kontak, ada kontak batin, ya. Bahwa apa? Kan yang kedua ini adalah guru. Apapun yang kita ajarkan, mau pelajaran umum, mau pelajaran agama, tidak ada dikotomi. Kalau ilmu, kata Imam Al-Ghazali, ilmu tidak ada dikotomi. Tidak ada ilmu umum, tidak ilmu agama, tidak ada sama sekali. Semua ilmu sepanjang itu bermanfaat, berguna untuk kebaikan, maka insya Allah ilmu itu akan menjadi apa? Ladang pahala kita semua. Jadi anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dengan anak yang soleh tadi, kita punya anak, maka insya Allah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya itu punya peluang juga kepada kita ketika kita apa? Dihakimi oleh Allah di alam barzah atau pada alam akhirat kelak. Kita punya tabungan, punya oleh-oleh yang memberikan syafaat kepada kita semua, selain syafaat dari Al-Quran, ya, dari orang-orang alim, orang-orang yang soleh, ya, dari Rasulullah SAW, juga dari anak-anak kita yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, mudah-mudahan kita di Lebaran tahun ini, karena kita tentu telah mengalami beberapa kali Ramadan, beberapa kali Idul Fitri, mudah-mudahan Allah memberikan momentum kepada kita tahun ini, diantaranya momentum di mana kita diwisuda oleh Allah minal aidin wal faizin, ya. Kita semua hanya berdoa saja, berusaha, yang menentukan Allah. Karena itu Allah menyebutkan la'allakum, semoga, ya. Tidak ada kepastian sama sekali. Barangkali dengan puasa Ramadan
peluang besar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, yakni dengan siam Ramadan dan qiyamu Ramadan, menahan diri dari yang membatalkan, dari yang dilarang oleh Allah, dan saat yang sama menghiasi diri untuk melakukan kebaikan baik ibadah mahdoh maupun ibadah mustafadah, termasuk dalam konteks di organisasi PGRI kita dalam menjadi manusia yang siam Ramadan dan qiyam Ramadan. Dengan begitu maka insya Allah kita kayauma waladathu ummuhu, seperti hari di mana baru dilahirkan lagi oleh ibunya, terlahir kembali karena kita telah menjadi fitrah, yakni bersih, semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita wabil khusus ya komunitas PGRI Kecamatan Setu, umumnya PGRI Kabupaten Bekasi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan tahun ini momentum di mana kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat merealisasikan wisuda yang telah Allah deklarasikan untuk kita. Di antara yang melalui momentum halal bihalal ini kita bisa menerapkannya dalam pergerakan kita sehari-hari sampai Allah memanggil kita, sampai Allah mematikan kita semua, yakni dalam keadaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. lama amat itu. Salam alaikum.